Selamat malam semuanya. Digital Hangout balik lagi malam hari ini. Di minggu malam kita akan bahas yang cukup serius tapi akan dikemas dengan bahasa milenial. Ada NTT Pride, salah satu sosok inspirasi anak muda yang bisa juga memberikan kepada kita semangat untuk gimana meraih impian, gimana keluar dari zona nyaman kita, gimana untuk merantau keluar dari Nusa Tenggara Timur dan membanggakan NTT dan juga mungkin bisa bekerja bagi Indonesia. Ada Direktur Utama PT Inalum Bapak Oryas yang akan berbincang-bincang sama Dewi di sini. Kita akan bahas tentang sepak terjang beliau, terus jenjang karir beliau, merantau dari NTT ke Jakarta dan udah kemana aja sampai bisa dipercayakan untuk memegang sebuah perusahaan yang sangat besar, BUMN yang sangat besar dengan aset yang sangat luar biasa. Ayo ya, asetnya berapa? Ayo. Kita akan menunggu beliau buat join di sini nanti. Dan sebelumnya juga beta mengucapkan selamat malam dulu buat yang sudah join sama Dewi di sini. Kita send request dulu ke beliau Pak Oryas buat join sama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Karyani. Apa kabar? Oh iya, jadi aset kekayaan beliau ini udah untuk aset internal dari PT Inalum ini sendiri udah 165,7 triliun. Itu kira-kira kotong bisa beli CI Babi berapa banyak, bisa beli Salome Tamlos berapa banyak. Kita tunggu Pak Oryas buat join sama Dewi untuk live Instagram di sini. Sebelumnya mungkin beta juga mau bilang terima kasih buat yang sudah kasih pertanyaan kepada beliau yang akan beta bacakan sebentar saat live bersama beliau. Jadi buat teman-teman yang sudah berpartisipasi dari kemarin-kemarin, yang udah sempat share juga, terima kasih banyak. Kita langsung aja nunggu beliau buat join di live Instagram. Ya, ini sekarang beliau sudah join sama Dewi. Kita langsung live bersama teman-teman karena emang lagi pakai kacamata. Kalau sampai kacamata atau bisa dapat lihat. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Wi. Happy Sunday. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Ini betul pakai ini kok. Pakai earphone sama Bapak ya, biar lebih jelas ya. Iya, betul kalau Bapak. sampai jelas nanti kita ganti. Betul. Ini di rumah kok Bapak? Ya. Terima kasih banyak Bapak semua join dan ketong di Digital Hangout malam hari ini dengan Dewi dan mau ngomong dengan ketong millennials NTT biar bisa sukses kayak Bapak. Kenapa? Ini ada juga yang bukan orang NTT ikut. Iya, bukan hanya orang NTT, bahkan pas kita posting pun beberapa teman-teman media juga sempat ingin nimbrung langsung live pada malam hari ini. Jadi saudara hanya untuk NTT, tapi di luar NTT yang mau belajar juga bisa. Bapak, ketemu cerita-cerita dengan Bapak, mungkin dengan jenjang karirnya Bapak terlebih dahulu, atau sepak terjang sosok Bapak Oryas. Ini seperti apa? Kalau perjalanan ya, dulu kan sekolah di Kupang ya. Kalau di Kupang itu dulu Kupang kan tidak terlalu besar ya. Cuma kurang lebih 4 km lah. Dari laut ke dalam tuh 4 km, kiri kanan, utara selatan timur barat tuh 4 kilo kali 4 kilo lah kurang lebih ya, Kupang itu kecil. Jadi kalau beta lahirnya di Oepura, tapi terus besar, bapak mama pindah ke Oeba, umur 1 tahun, jadi ya tinggal di Oeba dan sekolah di SD Don Bosco 3 Kupang. Kalau tahu tuh yang di Merdeka. Kemudian SMP di SMP 2 Kupang. Habis itu SMA kelas 1 di Kupang, naik kelas 2, dapat beasiswa dari pemerintah pusat, sekolah di SMA Negeri Garut. Maunya di Bandung, tapi dapatnya di Garut. Habis itu dari Garut, lanjut kuliah di Unpad. Mau masuk ITB, tapi nggak lulus-lulus, jadi sudahlah masuk Unpad. Karena anak IPA kan, kalau orang IPA tuh maunya tuh mesti jadi insinyur, jadi tukang insinyur lah ya.
Tapi karena tidak lulus masuk di Unpad. Memang keterimanya di Unpad ya. Jadi seperti itu ya, lulus dari Unpad masuk karena ambil akuntansi. Kemudian sebagai akuntan ya kerja di kantor akuntan di Ernst Young mulai tahun berapa tuh, tahun 91. Dari situ pindah-pindah terus lah, kurang lebih sudah berapa ya, 12-13 perusahaannya sejak tahun 91. Begitu. Bapak yang dari beasiswa tertarik dengan Bapak punya cerita tadi, sempat dapat beasiswa waktu SMA langsung ke Garut. Berarti itu langsung merantau Bapak, dari SMA sudah mau keluar dari NTT? SMA kelas 2 lah ya, Oktober 84 itu ke Garut ya. Jadi kalau datang waktu itu kita ada 20 orang dari NTT. Tahu lagi itu program beasiswanya masih ada ke Sonde. Jadi itu dari pemerintah pusat dikasih. Harusnya pas mulai belajar kita sudah di kota tempat tujuan. Ada 20 orang dari seluruh NTT dan semua ditampung dulu di SMA 1 Kupang sambil menunggu uangnya turun dari pemerintah pusat supaya kita berangkat. Ya harusnya berangkat Juli, tahu lagi itu kirim uangnya lambat. Jadi kita baru datang Oktober. Jadi itu ada 20, 5 dapat di Jawa Timur, kemudian 5 Jawa Tengah, 5 Jogja, dan 5 di Jawa Barat. Dan kita di Jawa Barat itu sudah rencana tinggal di Bandung sepanjang jalan karena kita mendarat Surabaya terus jalan darat ya. Jadi ada yang ke Malang, Solo, Jogja. Malang, Solo, Jogja, dan Bandung. Nah yang di Bandung ini karena sampainya Oktober menjelang Sumpah Pemuda udah terlambat. Jadi sama Depdikbud di sana diminta untuk ke daerah. Dan dipanggillah kepala sekolah dari 5 kota yang berbeda tuh. Waktu itu ada yang dari Majalengka, dari Cianjur, Sumedang, Tasik juga. Kemudian Garut lah. Satu di Garut. Seperti itu. Ya. Oh, Iba langsung ke Garut. Garut sekarang jadi sosok Dirut Inalum. Ini keren. Bapak tapi memang suka di dunia pertambangan juga dari waktu kecil atau memang Bapak memang hanya suka di bagian bidang IPA? Itu karena sekolahnya IPA, dapatnya akuntansi. Saya bilang itu untung juga dapat akuntansi ya. Kalau akuntansi ini mohon maaf nih, akuntan nih kita selalu bilang itu kalau di ITB yang teknik itu kalkulatornya rumit, tapi kalau yang akuntansi kita pakai kalkulator beras, tambah kurang kali bagi. Jadi tidak terlalu rumit ya. Kalau kita IPA itu pinginnya tuh insinyur, ternyata bisa juga tidak insinyur ya. Dan memang perjalanan ya begitu. Kemudian latar belakang karena keuangan ya masuknya dari akuntan pindah ke sebagai investment bankers di Bahana dan Dana Reksa. Kemudian lanjut lagi saya sempat di swasta juga di perusahaan Reliance ya. Kemudian habis itu ke mana lagi itu? Oh ke Daiwa Singapura. Dari Daiwa Singapura pindah ke Jakarta, masuk ke Pelindo 2 sebagai direktur keuangan. Kemudian ya 2 tahun di direktur keuangan, kemudian jadi dirut di Pelindo 3 Surabaya. Dari situ ke Bukit Asam jadi direktur keuangan, balik lagi kemudian ke Inalum direktur keuangan, Wadirut Freeport, terus dia sekarang jadi dirut Inalum. Jadi kalau bilang suka tambang, tidak terpikir akan di pertambangan atau di pelabuhan atau di mana, tapi yang memang semua juga tidak terpikir karena kan anak IPA gitu, mana ada pikiran mau masuk jadi akuntan ya. Tiba-tiba muncul gampang juga gitu. Begitu. Ternyata lebih mudah. Sonde terbayangkan juga ya jadi berpindah-pindah di perusahaan-perusahaan yang bukan main-main itu dengan basicnya Bapak. Bukan berpindah-pindah, memang dikasih pindah itu. Oh, itu perjalanan sempat di luar negeri juga ya Bapak ya di Singapura. Saya 4 tahun ya di sana cover Indonesia. Jadi sebagai managing director untuk DIB Investment Banking, tugasnya untuk cover Indonesia. Jadi kalau mereka ada dari perusahaan itu mau bicara atau apapun juga mengenai Indonesia harus lewat meja saya.
Nanti yang dari Indonesia juga semua urusan di tempat saya. Pekerjaannya begitu. Jadi bukan apa-apa, tapi memang harus tahu semua mengenai Indonesia. Hari itu ya, 2010-2014, 4 tahun.